agak kaget yang penyidiknya, begitu dia agak kaget. Cuma alhamdulillahnya mungkin dalam minggu-minggu ini penyelidikannya bisa diselesaikan karena sudah sangat jelas siapa orangnya, alamatnya di mana, mobilnya ada di mana, yang dari mas siapa, semuanya sudah jelas. Jadi ya kita tunggu aja, mudah-mudahan minggu-minggu ini ada kejutan lah buat Arman dan Bella. Buat Aca juga. Ya buat Aca juga sama. Tapi begini, saya tadi menerangkan sekilas ya tentang peristiwanya. Sebenarnya Aca itu bisa dikatakan sebagai saksi. Karena apa? Karena dia yang memberikan mobilnya. Jadi yang mengetahui kebenaran mobil itu ada di tangan siapa, ialah Aca. Kebenaran mobil itu belum diserahkan dari Arman ke si Aca, ialah Aca juga. Ini kan masalahnya kan ketika Arman sama Dela mengatakan bahwa mobilnya sudah diserahkan ke Aca, dan yang mengetahui bahwa mobil itu sebenarnya belum diterima oleh Aca kan Aca sendiri. Kan? Tapi dalam peristiwa ini Aca tidak pernah berbohong. Dia mengatakan hal yang sebenarnya. Nah, siapa yang berbohong? Yang berbohong itu ialah Arman sama si Dela, karena dia mengatakan sudah mengembalikan mobil. Dan ternyata mobil itu mereka serahkan ke Polres Metro Bekasi Kota. Nah, tadi penyidik sudah mengatakan, ya pokoknya intinya penyidik mengatakan bahwa perkara ini akan selesai dengan cepat lah. Karena sudah jelas, sudah terang semuanya, peristiwanya siapa, yang melakukan siapa, barangnya di mana udah jelas. Kejutannya apa sih Bang, kalau boleh tahu? Iya, kalau tuntutannya proses hukum lah. Kalau seandainya seseorang melakukan kejahatan, ya tuntutannya apa? Ya tuntutannya ya itu saya lihat situ banyak orang mau sel gitu. Ya, tuntutannya seperti itu. Selain daripada itu kami juga mungkin 2 atau 3 hari ini kita akan mendaftar gugatan. Karena kita sebenarnya udah capek juga kan. Ya bayangkan kita ini korban ya. Kalau dalam hal umroh mungkin Dela bisa dikatakan korban. Arman juga korban, Emil juga korban. Tapi kalau dalam perkara mobil yang korban cuma satu, Emil. Ya pelakunya siapa? Ya diantara mereka bertiga, itu aja. Bang, mungkin boleh diperjelas lagi Bang, ini kenapa mobil belum Galet. Ya karena begini, pihak penyidik mengatakan yang bisa mengambil mobil ini yang menyerahkan. Nah yang menyerahkan siapa? Dela sama Arman. Nah mereka sementara ini, saya lihat dari mereka diwawancara di televisi kan tidak ada seperti tidak ada rasa bersalah, tidak legowo gitu loh. Ya coba nanti makanya saya bilang sama Kevin, udah kalau gitu kita langsung ke Polda aja, kita langsung memberikan keterangan biar apa? Biar cepat gitu. Biar mereka ini tahu rasa nanti kalau seandainya pihak penyidik sudah melakukan penyidikan, nanti biar mereka ya paham sendirilah bagaimana mereka berhadapan dengan hukum. Ya nanti kita lihat penyidik lah yang menyimpulkan. Tapi analisa kami, ya dugaan kami berani melaporkan karena apa? Karena analisa kami terdapat dugaan penggelapan. Nanti biar penyidik yang memutuskan lah, yang menyimpulkan apakah pantas mereka disebut pelakunya atau bukan dia penyidik. Berarti ada dugaan jadi tersangka juga ya Bang dalam waktu dekat? Mudah-mudahan, insya Allah ya tergantung penyidikan. Tapi yang namanya kami pelapor, ya kami berdoa supaya laporan kami ya jadi tersangka dong. Namanya kita pelapor, nggak mungkin dong kita melapor itu main-main bercanda kan. Apalagi sekarang ini kita sudah memberikan waktu. Bayangkan dari mulai puasa sampai Lebaran sampai sekarang tidak ada niat dari mereka, etikat baik dari mereka untuk menyelesaikan, tidak ada. Jadi saya bilang mereka udah buru-buru aja deh. Kenapa? Karena mereka juga masih, saya lihat komentarnya itu baik Arman maupun Dela ya, tidak ada komentar mereka merasa mereka ini sudah melakukan kesalahan, kebohongan ya udah jelas ya. Mereka mengatakan sudah dikembalikan, nyatanya ada di Polres Bekasi. Yang sangat disayangkan, mobil ditemukan bukan mereka yang memberitahu lagi, kita yang cari sendiri. Ya kan luar biasa ini. Kalau gugat perdatanya sendiri akan gimana Bang? Di Bekasi. Saya sudah buat Data di mana kejadian ya, Bang? Kalau gugatan perdata, saya tadi berangkat dari sini sudah kita buat. Mungkin dalam waktu 2-3 hari ini kita segera daftarkan. Mereka harus bayar. Intinya gini, kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan mereka harus bayar. Saja. Padahal mereka korban, tapi menciptakan korban lainnya gitu. Dan itu sangat membuat saya akhirnya ya udah Bang, bismillah aja, apapun yang terjadi mungkin memang seperti ini jalannya, kita harus tempuh jalur hukum. Tapi kerugian nanti, saya tadi nggak komunikasi. Kira-kira Saya berapa? nggak bisa, banyak bukti-bukti chat yang baik job off air ataupun endorse juga yang nggak bisa ngambil, karena tiap mau ngambil
ngambil, ada jadwal harus ke Polda, ada jadwal yang harus ngurusin terkait ini. Jadi memang banyak ya Bang, dan itu juga alhamdulillah banget kalau memang Tapi nggak sampai 1 M ya. jangan sampai Ya, Bang. Saya tadi udah komunikasi sama Kemen. Kira-kira berapa nih tuntutan kita? Saya bilang ke. tapi kita nggak nuntut gini, tidak, saya sekali lagi tegaskan bukan mau cari uang lebih ya di sini. Alhamdulillah saya makan sampai hari ini belum kelaparan juga, tetapi yang kita ini kan hanya kerugian terkait mobil aja. Berapa? Ya skopek lah ya. Ya. Kalau hitungan tadi itu 600-700 nih Bang, endorse saya harusnya masuk segini yang saya nggak bisa ngambil, kemudian off air kayak kemarin harusnya tanggal 13 kemarin saya